Nah, pernah nggak sih kalian menyadari kesalahan berbahasa seperti ini, apapun ini? Nah, tanpa kita sadari, kita sering melakukan kesalahan berbahasa. Padahal, bahasa adalah alat komunikasi utama kita dan identitas bangsa kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaganya, mau siapa lagi? Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Fasiliat dengan NPM 250 430 121. Di sini saya akan membahas tentang fenomena kesalahan dalam berbahasa Indonesia dengan masyarakat sekitar beserta pembetulannya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena kesalahan berbahasa dalam bahasa Indonesia seringkali terjadi, baik secara lisan maupun tulisan. Kesalahan berbahasa adalah bentuk penyimpangan dari kaidah atau aturan yang berlaku dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fenomena ini dapat kita temui di berbagai tempat, seperti media sosial, papan pengumuman di ruang publik, percakapan sehari-hari, bahkan di lingkungan pendidikan. Kesalahan tersebut muncul karena berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, pengaruh bahasa daerah atau asing, kebiasaan komunikasi yang tidak formal, serta pengaruh teknologi dan media digital yang cenderung membuat orang menulis secara singkat dan tidak memperhatikan struktur kalimat. Beberapa bentuk kesalahan berbahasa yang umum terjadi adalah antara lain seperti kesalahan ejaan, seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tidak tepat, kesalahan dalam penulisan kata depan di dan ke, penggunaan kata tidak baku yang seharusnya diganti dengan bentuk baku, penggunaan kata yang berlebihan atau pleonasme seperti naik ke atas atau turun ke bawah, kesalahan struktur kalimat yang membuat makna menjadi rancu, serta campur kode atau penggunaan istilah asing tanpa padanan yang sesuai dengan serapan bahasa Indonesia. Selain itu, kesalahan makna juga sering muncul akibat penggunaan kata yang tidak sesuai konteks, misalnya penggunaan kata daripada yang salah dalam kalimat perintah. Fenomena ini tampak sepele, namun jika dibiarkan dapat menurunkan mutu fungsi bahasa. Berikut adalah beberapa contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia dan pembetulannya. Nah, berikut adalah contoh penulisan kalimat yang sesuai efektif. Bisa dilihat dari seperti ini, pintu harap tutup kembali seharusnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang saya rasa kurang efektif. Bisa dilihat di sini, yaitu bila tercium bau gas, hubungi pengelola kos. Untuk kalimat kapital cukup di depan kalimat saja, yaitu pada kata bila di bagian B saja. Kata servis pada plakat tersebut seharusnya dicetak miring karena belum terserap dalam bahasa Indonesia. Apotik merupakan kata yang salah. Kata baku yang benar adalah apotek. Kata baku yang benar dari salat adalah sholat. Kata dijual seharusnya disambung, bukan dipisah. Kata disewakan yang benar adalah disambung, bukan dipisah. Nah, apa teman-teman bisa menebak di mana letak salahnya? Ya, tepat, benar sekali di kata neduh. Bisa diganti dengan kata berteduh atau teduh. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk lebih sadar dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan memahami dan memperbaiki kesalahan berbahasa, kita turut menjaga kelestarian bahasa nasional serta menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab kita terhadap identitas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia.